alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam. Pertemuan kali ini pertemuan ketiga ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman yang lain ini sudah melaksanakan, bukan sudah ya, minggu depan itu akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Karena itu kita tetap melaksanakan perkuliahan untuk pelaksanaan ujian tengah semester. Nanti akan saya sampaikan soalnya di kelas ya, dan silakan nanti dipantau, dikerjakan tugas-tugasnya dan kirim biasanya karena memang di sini tidak ada fasilitas untuk menjawab langsung seperti di aplikasi lainnya. Jadi nanti saya akan mengirimkan soal dan saudara bisa menjawab melalui email ya. Soalnya nanti dikasih batas waktunya ya untuk pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita lihat kelas kita dulu di e-kampus. Nah, di e-kampus kita di sini silahkan saudara sekalian untuk mengisi kehadiran ya. Silakan untuk mengisi kehadiran karena kehadiran ini akan terekam secara otomatis. Dan di sini sudah ada materi yang saya sampaikan. Kita lihat dulu pertemuan yang sebelumnya bahwa kita sudah membuat kelompok presentasi ya. Apakah hari ini ada yang presentasi di kelas ini? Ada yang presentasi? Nah, kita lihat dulu tugas kelompok kita ya. Kita lihat misalkan di sini ada materi. Nah, ini kelompok 2C2 kita lihat. Nah, berarti bahasan sekarang ini ekspansi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah An-Nisa dan Siti Muhibbah. Ada An-Nisa dan Siti Muhibbah? An-Nisa tadi udah hadir ya? Siti Muhibbah, ada Siti Muhibbah? Ada An-Nisa dan Siti Muhibbah. Ada? An-Nisa hadir, Pak. Hadir. Sudah siap untuk presentasi terkait dengan tema kita ini? Ekspansi pada masa Khalifah Rashidah. Minta waktunya sebentar ya, Pak. Ya. Buat mempersiapkan. Ya. Udah siap ya untuk presentasi? Ya, satu lagi Siti Muhibbah. Ada Siti Muhibbah? Ada Siti Muhibbah? Oke, kalau memang tidak ada, ya nanti silahkan An-Nisa untuk bisa mempersiapkan untuk bisa presentasi terkait dengan menjelaskan ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Saya akan stop dulu untuk bisa melihat layar. Kemudian waktunya disilakan ke An-Nisa ya. An-Nisa. Yang lain sambil menunggu bisa lihat atau mengisi kehadiran kelas ya. Silahkan bisa mengisi kehadiran di kampus. An-Nisa, ada An-Nisa?
Anissa ada? Halo? Tadi mana ya Anissa? Ya, kita tunggu ya beberapa menit untuk bisa mempresentasikan. Atau kalau kita lihat layar gitu ya, kita lihat layar. Yang pertama itu juga ada yang namanya Siti Nur Hikmah. Siti Nur Hikmah ada? Dan Husni Jamilah, ada Husni Jamilah? Ada, Pak. Sudah presentasi belum? Udah, Pak. Ya. Berapa kali yang lalu? Siti Nur Hikmah juga sudah ya? Udah, Pak. Ya, ada. Nah, nanti file-filenya itu nanti akan saya infokan ya untuk dikirim via email. Nanti emailnya akan saya kirim di kelas pengumumannya, termasuk juga rekan-rekan yang lain yang sudah mengerjakan tugas, nanti tugasnya bisa dikirim via email. Kenapa? Karena memang di kampus ini mahasiswa tidak bisa upload ya tugas. Bisa upload tugas nggak dari kampus? Tidak ya? Karena memang tidak bisa upload, maka nanti saya menyiapkan segala tugas yang sudah diberikan oleh dosen, oleh saya ya, itu bisa dikirim melalui email. Nah, sekarang silakan mungkin Anissa. Ada Anissa? Sebentar, Pak. Sudah oke, ya silakan Anissa untuk presentasi. Teman-teman yang lain bisa menyimak, kemudian berdiskusi terkait dengan tema hari ini. Silakan. Ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, suaranya tidak terdengar. Dibuka mikrofonnya. Itu ada suara feedback, mungkin berdekatan. Perkenalkan, nama saya Anissa. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu Dr. Edi, Sarjana Sosiologi, Magister Pendidikan. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, tentang strategi perluasan wilayah administrasi dan pemerintah. Ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin adalah periode penting dalam sejarah Islam, di mana 4 khalifah pertama memimpin perluasan wilayah dan membentuk sistem pemerintah Islam. Makalah ini membahas strategi ekspansi wilayah dan administrasi pemerintah yang diterapkan pada masa tersebut. 4 khalifah di sini yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib.
yang memainkan peran utama dalam menjaga kesinambungan risalah Islam serta memperkuat fondasi sosial politik dan institusional umat Islam. Lanjut, strategi ekspansi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, penanganan perang Ridho. Abu Bakar menghadapi gerakan Ridho yang mengancam stabilitas dengan tindakan militer cepat dan tegas, menjaga kesatuan umat Islam. Ekspansi wilayah awal. Setelah stabil, ia mengirim pasukan ke Syam dan Irak, memanfaatkan kekosongan kekuasaan di wilayah Bizantium dan Persia. Adapun strategi ofensif terbatas, memanfaatkan momentum geopolitik untuk memperluas pengaruh Islam secara hati-hati dan terukur. Ekspansi besar-besaran di masa Umar bin Khattab, yaitu penaklukan wilayah. Umat Islam menaklukkan Damaskus, Yerusalem, Persia, Mesir, dan Syam, memperluas wilayah Islam dari Laut Merah hingga Sungai Oksus. Sistem militer dan diplomasi, mendirikan kota garnison strategis dan melakukan perjanjian damai seperti dengan penduduk Yerusalem untuk memperkuat stabilitas wilayah. Adapun perluasan wilayah dan administrasi Utsman bin Affan. Ekspansi wilayah, memperluas wilayah ke Afrika Utara, Sispus, dan Asia Tengah dengan memperkuat armada laut di Laut Tengah. Kodifikasi Al-Quran, memperkuat kesatuan ideologis umat Islam melalui penyusunan mushaf Al-Quran yang resmi. Pembangunan infrastruktur, membangun jalan, masjid, dan pusat pemerintah untuk mendukung administrasi dan kehidupan sosial. Lanjut, Ali bin Abi Thalib dan reformasi internal. Yang pertama, konflik internal. Ali menghadapi perang Jamal dan Siffin yang menghambat ekspansi wilayah Islam. Yang kedua, reformasi moral, yaitu fokus pada penguatan institusi keadilan dan pemberantasan korupsi dalam pemerintah. Yang ketiga, strategi adaptif, memindahkan ibu kota ke Kufah sebagai langkah menghadapi ketegangan politik. Adapun sistem administrasi pemerintah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, prinsip kekhalifahan, berbasis syura, amanah, dan keadilan dengan khalifah sebagai pelayan umat. Yang kedua, struktur pemerintahan. Wilayah dipimpin gubernur dengan perangkat pengadilan dan militer, serta pengawasan langsung oleh khalifah. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, pendapatan dari zakat, jizyah, dan kharaj dikelola Baitul Mal untuk kesejahteraan umat. Yang keempat, peradilan dan pelayanan sosial. Qadi menjalankan hukum syariat dan pemerintah menyediakan pendidikan serta bantuan sosial. Faktor pendukung keberhasilan ekspansi dan pemerintah. Kepemimpinan berkualitas, yaitu khalifah memiliki strategi integritas dan ketakwaan tinggi, fokus pada maslahat umat. Kondisi geopolitik, Persia dan Bizantium lemah akibat konflik internal, membuka peluang bagi Islam. Lanjut lagi, kesatuan ideologis. Solidaritas berdasarkan akidah Islam memperkuat semangat jihad dan ketaatan rakyat. Adapun adaptasi budaya, penerimaan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat memperluas dukungan. Kesimpulannya, dari strategi perluasan wilayah meliputi konsolidasi internal, ekspedisi militer dan diplomasi, dan toleransi terhadap penduduk
taklukan. Sistem pemerintah terbentuk sistem tata kelola adil dan efisien berbasis nilai Islam dengan pengawasan ketat terhadap pejabat. Zaman keemasan Islam, masa Khulafaur Rasyidin menjadi tonggak penting dalam pembentukan peradaban Islam dan bereorientasi kesejahteraan umat. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan. Ada lagi satu lagi yang mau presentasi ya? Silakan. Ada lagi? Anissa dengan siapa Anissa? Dengan Siti Muhibah atau siapa ya, lupa. Anissa, bentar. Ya, di situ ada namanya ya. Sitinya ada yang disebut dengan Anissa tadi, ada nggak? Hadir nggak? Oke, kalau memang tidak, tadi sudah disampaikan terkait dengan perluasan ekspansi sebagaimana yang tadi disampaikan dalam presentasi. Nah, agar lebih fokus, saya melanjutkan dulu ya. Jadi rekan-rekan nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Saya ingin melanjutkan terkait dengan materi yang sudah disampaikan terkait dengan ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ekspansi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di file di kelas ini sudah saya siapkan filenya ya, jadi sudah insya Allah sudah bisa diakses, dilihat terkait dengan ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu sebagaimana kita pahami, kita maklumi, itu adalah pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Sebagaimana kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW itu mulai berdakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, membangun sebuah peradaban di Madinah dengan mengeluarkan piagam Madinah, kemudian Fathul Makkah, dan kemudian diakhiri Rasulullah SAW itu dengan Haji Wada. Dalam Haji Wada itu turun wahyu yang menyatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Yang menyatakan bahwa Islam adalah sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, paling tidak ada tiga tugas utama. Yang pertama adalah memberantas orang yang menganggap mengingkari perjanjian dengan Rasulullah. Mereka berjanji dengan Rasulullah SAW atau ada namanya perjanjian, dan kemudian secara sepihak mereka menyatakan dengan alasan Rasulullah SAW wafat, yaitu berupa mengingkari terhadap pembayar zakat dan lainnya. Yang kedua, setelah Rasulullah wafat juga banyak muncul nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, Tulaiha bin Khalid dan lainnya. Maka kewajiban khalifah adalah memberantas orang yang ingkar zakat dan memberantas nabi palsu. Dan yang ketiga adalah memiliki tanggung jawab perluasan wilayah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka dakwah tidak terhenti. Tetapi para sahabat, para penerus yang sudah dididik oleh Rasulullah SAW memiliki komitmen untuk tetap menyebarkan dakwah Islam. Maka kemudian dakwah itu dipimpin oleh para khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
dalam proses pemilihan itu pemilihan secara demokratis. Katakanlah pemilihan Abu Bakar As-Siddiq didasarkan atas kesepakatan antara kelompok Ansar dan kelompok Muhajirin. Kelompok Ansar dan kelompok Muhajirin menyepakati Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi kalau kita lihat sejarah, demokrasi itu sudah muncul pada masa Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat, para pemimpin yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Kalau kita sebut bisa demokrasi perwakilan ya. Jadi ada tim formatur. Nah, tim formatur yang kemudian menetapkan dari kelompok itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah. Nah, kemudian ada konteks historis. Yang pertama adalah ekspansi ini muncul di latar belakangi oleh wafatnya Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian tanggung jawab untuk membimbing dan memimpin komunitas muslim diambil oleh khalifah. Jadi kalau begitu dalam Islam itu seorang pemimpin adalah sesuatu yang utama. Kita diajarkan dalam sholat berjamaah itu harus ada yang memimpin. Jadi pemimpin itu adalah sebuah hal yang perlu dan sangat ditegakkan dalam ajaran Islam. Nah, kemudian mereka tidak berhenti untuk terus berdakwah setelah Rasulullah wafat, bahkan sampai terus menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh Jazirah Arab, bahkan keluar Jazirah Arab, yang kemudian nantinya menimbulkan atau mewujudkan sebuah peradaban. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang secara kolektif memiliki kontribusi terhadap adanya ekspansi ini, penyebaran dakwah Islam ke luar. Yang pertama adalah stabilitas internal. Artinya sebuah komunitas, sebuah negara itu bisa melakukan ekspansi manakala negara tersebut sudah stabil. Lain halnya kalau negara tersebut tidak stabil, masih menghadapi hal-hal yang terkait dengan kepentingan-kepentingan dalam negeri, maka mereka akan berkonsentrasi untuk bagaimana terwujudnya ketenangan, ketentraman di dalam sebuah negeri tersebut. Nah, ekspansi itu menegaskan bahwa stabilitas internal, baik politik, ekonomi, sosial, dan lainnya itu sudah mapan. Sehingga mereka memiliki strategi bagaimana untuk melakukan ekspansi, memperluas wilayah kekuasaannya, mewujudkan eksistensinya ya ke luar negara Jazirah Arab pada saat itu. Nah, kemudian ekspansi yang dilakukan oleh para sahabat, para Khulafaur Rasyidin pada saat itu adalah tidak lain dari menegakkan dakwah. Nah, karena menegakkan dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, menetapkan di awal ya, menegaskan bagaimana seorang muslim itu harus berdakwah. Yang salah satunya adalah bahwa berdakwah itu dilakukan dengan akhlakul karimah ya, dengan akhlak-akhlak yang baik. Karena itu ajaran Islam, ajaran yang rahmatan lil alamin, tidak pernah memaksa ya pada orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Sebagaimana kita bisa melihat sejarah-sejarah Eropa. Karena itu dalam Islam itu ekspansi merupakan sebuah dakwah, dan sebagian besar orang-orang yang berada di luar Islam atau yang berkonfrontasi dengan Islam kemudian dia masuk ke dalam ajaran Islam itu karena akhlak
yang ditegakkan oleh para sahabat, para pendakwah. Nah, dalam kaitan ini kita bisa melihat bagaimana ada adab. Ketika berperang pun ada adabnya. Tidak boleh misalkan membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Tidak boleh menghancurkan atau membasmi ternak. Tidak boleh membunuh orang yang lemah seperti ibu hamil atau orang-orang yang sudah tua renta. Jadi adab itulah yang kemudian ditegakkan sehingga dakwah Islam bisa diterima dan tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arab pada saat itu. Kemudian faktor yang selanjutnya yang ketiga itu adalah ekonomi. Nah, pada saat itu salah satunya adalah bagaimana mengamankan jalur perdagangan dan sumber daya. Jalur perdagangan pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, kemudian yang keempat adalah adanya pertahanan, yaitu mengantisipasi serangan dari kekaisaran. Pada saat itu juga berdiri kekaisaran, sehingga bagaimana para sahabat itu bersatu, berkontribusi untuk menjaga pertahanan dan ketahanan. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya, sebagai khalifah pertama merupakan orang yang memprakarsai proses kritis konsolidasi internal, dari kekuatan internal yang ditandai dengan perang Riddah yang signifikan dan penuh gejolak yang terjadi pada tahun 633 Masehi. Nah, perang Riddah ini memiliki tujuan untuk menekan dan memadamkan pemberontakan yang meluas dan pemberontakan berbagai suku yang dan dalam tindakan meninggalkan kesetiaan mereka kepada Islam. Jadi perang Riddah ini adalah perang untuk memberantas orang-orang yang murtad bahasanya. Namun kalau kita lihat dari sejarah, memang sejak Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan dengan khalifah-khalifah setelahnya, Umar, Utsman dan Ali, itu terjadi trik-trik intrik-intrik politik ya, terutama terkait dengan kekuasaan, di mana dari kekuasaan itu nanti akan berkontribusi pada pemikiran-pemikiran kalam. Ada kelompok-kelompok yang bahan-bahan kelompok itu sudah muncul, yang kemudian menjadi kelompok-kelompok Qadariyah, Jabariyah, Syiah dan lain segala macamnya. Tapi kita menjelaskan secara terkait dengan sejarah ekspansi orang-orang khalifah. Kemudian ada lagi strategi perluasan pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara 632 dan 634 Masehi, ditandai dengan beberapa perkembangan yang signifikan yang membentuk komunitas muslim awal sebagai upaya militernya. Yang pertama adalah ada konsolidasi internal, yaitu mereka melakukan konsolidasi terhadap kemampuan-kemampuan yang ada pada umat Islam pada saat itu. Nah, kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi mencapai puncaknya dengan mulai ada penaklukan wilayah Bizantium dan Sasaniyah ya. Ini mulai ada penaklukan wilayah Bizantium dan Sasaniyah. Kemudian juga dilanjutkan dengan penaklukan Suriah dan Mesir, itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian juga dilanjutkan juga pada masa Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini 644-656 terkenal sebagai seorang khalifah yang lama ya, yang cukup lama untuk berkuasa. Karenanya pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, terlepas seorang Khalifah Rasyidin, mulai muncul ya hal-hal yang terkait dengan perpecahan dan lainnya. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib juga sama, tetap dilanjutkan dengan strategi-strategi perluasan wilayah. Kemudian administrasi pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin juga ada administrasi pemerintahan, ada sistem politik dan birokrasi. Posisi khalifah sebagai seorang pemimpin
mereka memiliki peran yang strategis ya, sehingga ketika melakukan sebuah proses-proses politik juga berjalan dengan baik. Mulai adanya pembagian wilayah, berbagai provinsi yang ada ya pada dasarnya adalah wilayah yang berbeda dalam wilayah yang lebih besar. Diawasi oleh seorang gubernur yang dikenal dalam bahasa lokal sebagai wali, yang secara langsung bertanggung jawab pada khalifah untuk administrasi dan pemerintahan daerah masing-masing. Jadi pada masa khalifah proses pembagian wilayah itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian pada masa khalifah juga ada sistem ekonomi dan keuangan. Ada Baitul Mal atau lembaga keuangan yang dioperasikan dan dikelola oleh negara, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk zakat, harta-harta rampasan atau ghanimah yang mengacu pada rampasan yang diperoleh dari peperangan, dan jizyah ya, yang merupakan atau pajak yang dikenakan kepada orang-orang yang non-muslim. Jadi sistem ekonomi sudah berjalan. Kemudian dari segi pajak ada yang namanya kharaj. Kharaj itu pajak yang dikenakan atas tanah milik non-muslim. Itu juga sudah berjalan. Kemudian ada sistem hukum dan militer. Dalam sistem hukum militer itu, sistem hukum ada qadhi. Ya, qadhi itu adalah hakim terhormat yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai macam perselisihan dan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, qadhi ini menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mencakup berbagai pedoman hukum, etika, dan moral yang berasal dari ajaran Islam dan jurisprudensi. Ya. Jadi qadhi hukum pada masa khalifah sudah bisa ditegakkan dengan baik, dan ini juga atas ajaran-ajaran Islam. Kemudian proses pasukan juga sudah terorganisir, ada disebut dewan khusus yang disebut Dewan Al-Jund, yaitu yang melayani fungsi kritis, mengelola pembagian gaji secara sistematis dan memastikan bahwa logistik dikoordinasikan secara efisien untuk mendukung operasi militer dan personal. Jadi sudah ada bagian-bagian militer yang terorganisir dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial budaya, ada integrasi budaya, kemudian ada tantangan dan kritik dan lain segala macamnya ya. Dan ini bisa dibaca oleh teman-teman sekalian di materi yang saya berikan di kelas. Oleh karena itu kita harus memahami tentang bagaimana seorang khalifah itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kemudian Islam bisa tersebar ke seluruh Jazirah Arab, bahkan sampai ke negara kita itu dengan baik. Teman-teman sekalian, itu mungkin materi yang saya sampaikan terkait dengan pertemuan kali ini. Kalau ada yang didiskusikan, disilahkan. Ya, mungkin ada yang didiskusikan, disilahkan. Bisa diskusi kepada tadi yang menanyakan ya, Anissa ya. Anissa tadi yang presentasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita semuanya ini sudah ada 28 yang bergabung ya. 28 yang bergabung, dan teman-teman semua bisa mengisi kehadiran nggak dengan lancar? Bisa diisi nggak kehadirannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Ya, kalau suara saya bisa terdengar jelas nggak? Bisa. Bisa ya? Oke, kalau ada pertanyaan disilahkan, terutama terkait dengan yang hari ini presentasi, yaitu Saudari Nisa. Kalau ada pertanyaan silahkan ke Nisa. Oke ya, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, karena memang tidak ada pertanyaan, jadi nanti teman-teman yang perkuliahan secara tatap muka itu sudah masuk pada pertemuan ke-7. Jadi kita pun sebenarnya kalau pertemuan ini
bahasan ketiga, maka pada dasarnya kita sudah 6 kali pertemuan. Nah, karena itu terkait dengan UTS nanti atau pantau saja di kelas, saya akan memberikan tugas. Tapi tugas itu nanti berbatas waktu ya untuk bisa dikirimkan. Jadi silakan aja dicek di kelas di tema di pertemuan sekarang ini pertemuan ketiga, dan untuk kelas ini jadi tidak ada waktu khusus kita untuk UTS. Jadi UTS-nya merupakan tugas yang harus dikerjakan dalam tetap proses perkuliahan agar pertemuan-pertemuannya tidak terganggu. Nah, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak.